Halo, assalamualaikum Sobat Banggood. Ada yang kangen nggak dengan barang-barang dari Banggood? Nah, pada video kali ini kita akan bahas satu buah smartwatch yang dikirim dari Banggood. Ini dari Blitzwolf ya. Nah, ini juga brand yang saya kangen nih buat dibahas. Ini tipenya adalah BW-HL1 Pro ya. Kalau ngeliat kemasannya generik banget ya, seperti biasa Blitzwolf ini. Dan di sisi belakangnya kalian bisa lihat ada keterangannya Bluetooth version 5.0, working time-nya 7-10 hari dan baterainya 260 mAh serta punya waterproof level IP68 ya, dan diklaim beratnya 60 gram. Nanti kita timbang beratnya. Ini warna hitam, oke. Dan ini harganya adalah di Banggood kalau dirupiahkan itu sekitar 386 ribuan saja ya. Dual menus Blitzwolf BW-HL1 Pro 1,54 inci, full touchscreen, 24 jam heart rate, blood pressure, oksigen, monitor, musik, kontrol, smartwatch. Panjang banget namanya. Tapi kayaknya menarik ya kalau ngelihat apa yang sudah ditawarkan di judulnya saja dan juga ngelihat foto yang dikirim oleh pembeli ya. Dari itu kita langsung unbox saja barangnya. Tereng teng teng. Ya, ini dia smartwatch-nya. Oke, harus dibilang feels dari strapnya ini rada-rada biasa aja ya, karet banget, kurang lembut lah. Tapi nanti kita lihat dulu, bentar, apa yang ada dalam pet penjualannya. Ya, seperti biasa ada gambar orang senyum dengan bolt warna hijau. Lalu di sini ada orang. Kenapa harus ada cemberutnya ya? Oke, kemudian ini user manualnya. Dan ini ada kabel untuk chargingnya. Seperti biasa, smartwatch 300 ribuan, 400 ribuan kebanyakan pakai pin magnetic charging 2 pin seperti ini ya. Lalu ada magnetnya bulat. Kita akan coba pasangkan di smartwatch-nya. Apakah ini bisa menggantung dengan kuat? Oh iya, ini masih bisa menggantung dengan kuat ya. Jadi kalau misalkan terpaksa harus dicas sambil menggantung, masih bisa. Padahal ini lumayan berat loh si smartwatch-nya. Bentar, kita akan timbang. 53,5 gram ya. Saya punya satu timbangan lagi. Tenang-tenang. Ini yang rada besar, tapi ini akurasinya 1 gram. Ya, sudah 0 gram. Kita timbang. 57 gram. Saya sih lebih percaya yang 57 gram ya, karena tadi kan si smartwatch-nya nggak masuk ke tempat timbangannya penuh ya. Jadinya hanya 53,5 gram. Oke, kemudian kita akan lihat di user manual ini aplikasinya apa. Pastinya kita harus segera install aplikasinya biar fungsinya lebih optimal ya. Oke, namanya adalah Fit Cloud Pro, 36 MB ya. Paling enggak kalau aplikasinya dari Play Store lebih aman lah ya, karena sudah ada filteringnya dari Play Store. Jadi kalau ada yang report malware atau lain-lain pasti diturunin. Tapi tetap sih, saya selalu bilang ke teman-teman yang beli smartwatch, hati-hati dengan aplikasinya yang kamu install ya. Karena kan akses yang diberikan biasanya banyak banget, ada notification access, berarti dia bisa baca notifikasi. Memang diperlukan buat forward notifikasi dari smartphone ke smartwatch ya. Tapi itu artinya dia bisa baca juga semua notifikasi yang masuk, seperti OTP misalnya, SMS OTP. Itu kan sensitif banget ya. Kemudian informasi lain-lain lah, kayak informasi notif perbankan, informasi notif OVO misalkan. Apalagi biasanya dia minta permission buat always run in the background ya, biar bisa nerusin terus notifikasinya. Jadinya aplikasinya berjalan terus. Kamu harus pantau tuh dia makan kuota berapa. Kalau terlalu besar, ya udahlah ya, di uninstall saja, takutnya dia kirim data yang aneh-aneh ke servernya. Oke, sisanya sih kayaknya biasa aja ya. Yang jelas ada musik control playernya dari sini. Kita akan segera melihat smartwatch-nya. Biasanya penonton pengen deket banget ngelihatnya. Tips, please make full charge before using the smartwatch. Oke, harus dicas secara penuh dulu ya, karena sebelum dipakai. Dan ini kerasa sih, si frame-nya dari metal. Kemudian tombol fisik 1 dengan aksen warna merah bulat di situ ya. Ini bisa diputar tapi nggak tahu nanti fungsinya. Dan ini strap-nya tebal, cukup lentur, tapi saya ngerasanya kurang sophisticated aja, jadi kurang mewah gitu ya si strap-nya, kayak karet biasa banget. Nih, ada ininya, sedikit aksen dan ada bolong-bolongnya buat sirkulasi udara biar gak gampang keringetan tangan kita. Itu bagus. Tapi sisanya feels dari strapnya ya sosok aja ya, tapi cocok lah buat harganya yang hanya 360 ribuan tadi ya. Di sisi bawah
Kita bisa lihat di situ heart rate sensornya kecil saja. Ini tulisannya Blitzwolf Smartwatch model BWHL1 Pro made in China. Oke, udah. Kita akan coba nyalakan. Ya, rada lama baru menyala. Oh, di sini kita bisa langsung pilih bahasa ya di awal. This is good. Jadinya buat orang yang pengen bahasanya langsung dipilih dari awal kan langsung bisa ya. Ya, dan setelah itu langsung masuk ke home screen-nya. Langsung muncul juga watch face-nya seperti itu. Oke, timeout screen-nya rada cepat. Kalau di swipe dari atas, apa yang terjadi? Oke, ada toggles. Brightness-nya bisa diatur dari sini. Kita hitung levelnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 level. Dan yang terakhir ini bright banget. Ya sudahlah, buat video unboxing ini kita pakai brightness level yang paling tinggi ya. Dari bawah ke atas, buat notif ya. Dari kiri ke kanan, ini sepertinya menu lengkapnya. Dan kalau ditekan tombol fisik, back ya. Kita coba pilih satu. Oh, langsung ke home malah. Kemudian kalau dari kanan ke kiri, ini ada... ini kayaknya ini juga. Menu lengkap juga. Kalau kiri ke kanan, menu lengkap juga. Kalau kanan ke kiri, lengkap juga. Kita coba dari kanan ke kiri dulu ya. Ada sport data yang jelas. Nah, ini yang sudah dilalui, berapa langkah, berapa jarak, dan berapa kalori yang sudah terbakar. HR, heart rate-nya, kita coba berapa detik. Oke, 10 detik ya baru muncul heart rate-nya dan continuous. Bagus. Ini heart rate saya baru bangun tidur 90 beat per menit, detak per menit. Oke, kita back. Ya, back-nya dengan swipe dari kiri ke kanan ya. Kalau tombol fisik ini buat tombol home. Nah, ini saya pengen ngatur ininya dulu deh. Screen time out. Nah, ini. Tadi 5 detik doang soalnya. Sekarang bisa 9 detik. Sekarang kita, oh ya. Si tombol fisiknya ini nggak bisa diputar ya. Tidak berfungsi apa-apa ketika diputar. Jadi hanya buat tekan doang. Lalu kita bisa lihat ada weather di situ. Ini harus dikonekin ke smartphone nanti ya. Buat tahu weather dari lokasi tempat kita tinggal. Message ini buat notifikasi yang masuk. Kemudian sports, ada walking, running, climbing, riding. Ada 4 mode ya. Kemudian ada sleep monitoring, timer, stopwatch, heart. Nah, ini ada blood oxygen sama blood pressure. Sejujurnya saya nggak terlalu percaya sih ini akurat ya. Karena si sensor heart rate-nya aja kecil banget. Dan heart rate ada 3 ya buat heart ini. Kemudian music, nah ini harus dikonekin ke smartphone dulu dan ada QR code. Ini buat install aplikasinya sepertinya. Setting, more, find phone. Nah, saya pengen tahu jadinya apa bedanya dengan ketika swipe dari kiri ke kanan. QR code, timer, find phone, setting, weather, sleep, music, sport. Sama aja ya. Cuma bedanya kalau ini berupa list menunya, kalau ini berupa grid. Dan kita akan cek apakah bisa ganti watch face dari sini. Oh, bisa. Ada 5. 1, 2. Ini yang ada gambar kupu-kupunya. Oh, animated juga. Ini boros baterai ini nanti nih. Yang ketiga, kayak Amazfit punya ya. Dan ini heart rate-nya gerak-gerak terus. Apa iya ngukur terus? Kayaknya nggak mungkin juga ya. Paling ukur heart rate itu ya berkala lah, 15 menit sekali atau 30 menit sekali. Kita lihat yang selanjutnya, watch face-nya. Oke. Animated juga. Dan ini yang analog. Kelihatannya analog ya. Sekarang kita akan pairing ke smartphone.
Biasanya sih ini nggak perlu pakai konfirmasi-konfirmasian ya. Use without account aja. Jangan lupa nyalain location ya. Biasanya dia akan minta buat pairing. Lalu kita search dan dia minta ke location kan, bener? Nah, enaknya di Android 11 itu kita bisa ngasih permissionnya buat satu kali ini saja, nggak seterusnya. Ya, langsung ketemu. Device founded. Connect. Sudah, langsung sync. Dan dia minta banyak sekali ini tuh, banyak sekali akses ya, atau permission, termasuk SMS dan phone call. Nah, itu makanya saya bilang hati-hati. Dan juga run in background. Tuh. Nih, dia dikasih tahu caranya gimana biar aplikasinya bisa terus-terusan berjalan di background. Caranya dengan startup manager dan lain-lain. Ignore battery optimization, makanya ini hati-hati kata saya ya. Oke, device connected, BW HL1 Pro, baterainya sekitar 50% di situ. Message notification, kita bisa lihat di sini. Remindernya, ini ada toggles buat nyalain semuanya. Nah, dia akan minta akses ke notifikasi seperti ini buat Fit Cloud Pro. Sekarang kita allow aja dulu. Dan ada toggles buat enable all. Matiin semua juga bisa langsung. Ya lumayan enak lah ya, nggak harus nyalain satu-satu. Kalau mau satu-satu ada buat panggilan, SMS, dan email. Kemudian buat messenger juga banyak banget. WeChat, QQ, sosmed juga ada. Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, KakaoTalk, Viber, Skype. Oke, tidak ada aplikasi tambahan selain ini berarti ya. Nggak bisa semua aplikasi, tapi kebanyakan sudah ada di situ. Set alert, sebentar reminder ada. Dan bisa di set juga jam berapa mau diingatkan. Kemudian alarm clock. Nah, kita bisa tambahkan alarm di sini. Oke. Drink water alert juga ada. Dial setting. Oh, oke. Ini saya suka nih. Kalau pakai Fit Cloud Pro aplikasinya, dia punya banyak banget watch face di situ ya. My dial. Edit. Apa ini kok edit? Saya pikir bisa bikin sendiri, ternyata enggak. Kita akan coba apply satu buah dial dari sini. Kita kirim ke sana yuk. Yang ini nih. Lucu-lucuan aja. Synchronizing. A few moments later. Oke, sudah berhasil ya. Kirim watch face ke smartwatch-nya. Dan kalau sudah diganti seperti ini, berarti ada berapa watch face? Tetap 5 ya. Berarti yang paling kanan tadi itu yang analog tadi berarti ya, diganti sama yang kita kirim dari smartphone ya. FreeSense, jadi ini putar pergelangan tangan buat menyalakan layar. Tuh ya, berhasil ya. Ya, ini dia penampakannya di tangan. Biasanya netizen marah kalau nggak saya tunjukin penampakannya di tangan. Lumayan lah ya, kece ya di tangan ya. Untuk level harga 360 ribuan seperti ini. Sip, tuh warnanya, layarnya juga bright dan cukup vivid ya. IPS punya kayaknya ini layarnya. Oke. Enhanced measurement. Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Continuous monitoring. Buat heart rate ini bisa juga ya. Kalau kamu monitor terus ada di situ. Fine band. Getar-getar. Oke, band location bisa dipilih di kaki, di tangan. Kok di kaki sih? Di tangan kiri atau tangan kanan. Dan jamnya juga bisa diatur mau pakai 12 jam atau 24 jam ya. Check photograph. Only this time. Allow. Bisa jadi remote camera shutter juga sepertinya. Ya, dengan digoyang-goyang aja langsung timernya berjalan 3 detik dan ambil foto. Oke. Device version. Oke, tidak ada sistem update. Ini paling ini ya, seperti biasa ada dashboard buat aktivitas yang sudah dilakukan. Dan mungkin kita akan butuh buat lihat dari smartwatch-nya untuk fitur ini, music player ya. Kita akan coba next. Oke, pindah lagunya. Next. Oh, malah pause barusan. Play pause berjalan.
Next song berjalan juga. Previous. Ya, previous juga jalan ya. Udah, fungsinya jalan. Setelah itu kita akan coba fungsi terakhir yang harus dikonekin ke smartphone adalah Find Phone. Di mana ya? Tadi kayaknya ada deh. Oh ini, Find Phone. Ya, getar-getar ya dari FitCloud Pro-nya. Karena ini memang saya set silent si smartphone-nya. Mungkin kalau nggak set silent dia akan nyala bunyi ya. Sekarang kita lihat aja menu lengkapnya lagi. Yang pertama ternyata bisa ganti language lagi dari sini. Ini bagus nih, karena nggak semua smartwatch bisa ganti bahasa dari smartwatch-nya ya. Oke, menu style, list style atau smart style. Oh, kalau smart style kayak gini, penuh banget. Hati-hati aja karena ini kan layarnya kecil ya, 1,54 inci saja. Dengan jempol saya yang besar, kayaknya bakalan rada sering salah pencet nih. Kemudian bright screen display, dial switch. Oke, bisa pilih watch face kayak tadi ya. Kita langsung setting kembali. Brightness tadi sudah 5 level. Ini duration, timeoutnya dari 5 sampai 9 detik. Kemudian tilt to back screen, durationnya 2 detik. Oke. Vibration intensity bisa di set juga dari 0 sampai 3. Levelnya, lalu di sini ada shutdown, reset, dan about. Udah, segitu aja. Jadi, ini adalah smartwatch seharga 368 ribuan di Banggood. Kamu bisa cari di sana. Kemarin ketika saya dikirim dari Banggood itu makan waktunya sekitar 1 minggu ya. Tapi kabar baiknya adalah tidak ada pajak yang harus saya bayar. Dan ini dikirimnya begitu sampai di Indonesia oleh Ninja Express ya ke rumah. Kadang sama JNE juga sih, seingat saya dulu. Tapi kemarin pakai Ninja Express, tidak ada yang harus dibayar, tinggal terima saja. Jadi kalau kamu tertarik, nanti akan ada linknya ya di deskripsi video ini. Menurut saya buat level harganya sih oke. Ini punya touchscreen yang benar-benar full touchscreen, berfungsi dengan baik. Layarnya juga berwarna dan punya warna yang cukup baik juga. Brightness-nya cukup. Viewing angle-nya juga cukup banget, tinggal mungkin masalah baterainya aja nanti, mampu bertahan berapa hari ya, karena klaimnya 7-10 hari. Kalau beneran bisa memenuhi klaimnya, udah bagus sih. Dan ini, build quality-nya juga kerasa lumayan banget. Ini dari metal, frame-nya. Ada tombol fisik di sini satu. Paling yang rada kurang adalah strap-nya. Saya kurang suka dengan strap seperti ini, kurang kerasa enak aja di tangan, tapi gampang diganti juga nih. Ini ada kaitnya buat buka strap-nya. Tapi overall, menurut saya ini sangat sesuai dengan level harganya ya, 368 ribuan. Oke, buat kamu yang punya budget segitu dan pengen punya smartwatch dengan fitur yang tadi sudah kita bahas, ada heart rate sensor, kemudian blood pressure, blood oxygen, walaupun akurasinya tanda tanya ya. Kemudian bisa jadi remote music player, remote camera shutter juga, Find Phone, Find Band, ini juga bisa. Kemudian live wrist juga buat nyalain layarnya juga bisa. So overall ini adalah smartwatch yang fungsinya cukup lengkap ya di level harganya. Dan watch face-nya bisa kamu tambahkan dari aplikasi FitCloud Pro ya. Itu dia nama aplikasinya. Gitu aja mungkin unboxing sama sedikit bahas fitur dari smartwatch Blitzwolf BW-HL1 Pro. Namanya susah banget ya. Sip, gitu aja video kali ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.